Sobat Literasi. Di sini kita lagi kedatangan tamu nih. Kira-kira boleh diperkenalkan nama kakak siapa? Ya, halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Naufal. Sekarang saya sedang menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Oke, dipanggil Kak Naufal ya Kak? Iya. Kita ada pertanyaan dikit nih buat kakak. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama, apa sih kan suka duka kakak memilih jurusan kedokteran? Suka duka? Iya. Mungkin dari sukanya dulu ya. Iya boleh. Sukanya karena pertama ketika kita masuk ke kedokteran kita banyak belajar hal tentang manusia gitu. Ya secara tidak langsung kita mempelajari tentang diri kita sendiri. Dan itu merupakan rasa syukur sih karena kan kita jadi bisa tahu gitu ya bahwa maha kuasanya Allah gitu dengan menciptakan segala macam organ tubuh, kemudian segala macam fisiologis yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Terus yang kedua, masuk kedokteran itu merupakan salah satu hal yang menyenangkan karena di sana saya banyak bertemu orang-orang yang hebat dan sama luar biasanya gitu. Dan kesejawatan di sana itu benar-benar cukup kuat karena kita di awal itu sudah ditempa dengan kaderisasi yang cukup luar biasa, dan kemudian juga kalau misalkan di sana ada masalah atau apa, kita benar-benar menyelesaikan semua itu dengan kesejawatan yang ada di kedokteran. Jadi kalau misalkan di kedokteran itu mahasiswa yang meskipun belum jadi dokter dan mereka yang sudah menjadi dokter, kita menyebutnya adalah rekan sejawat. Jadi kita sama-sama saling. Itu mungkin sukanya. Kalau dukanya, selama saya kuliah di kedokteran ya saya banyak kehilangan teman-teman gitu ya. Kalau misalkan dihitung dari awal ketika masuk, karena banyak dari mereka yang ternyata tidak sesuai passionnya, atau mungkin banyak dari mereka yang terhambat permasalahan perekonomian dan lain sebagainya. Itu sih yang saya jadi paling sedih gitu. Dan yang kedua mungkin duganya adalah yang mungkin ini jadi tantangan juga ya, karena ketika masuk ke kedokteran kita jadi sulit untuk mencari waktu luang gitu, karena sebagian besar aktivitas kita ya untuk kuliah, jadwal yang padat, kemudian juga berbagai organisasi dan lain-lain. Jadi itu mungkin jadi duka, tapi jadi tantangan tersendiri gitu, untuk lebih banyak mengeksplor diri jadi lebih baik. Gitu. Berarti memilih jurusan kedokteran ini kayaknya lebih banyak dukanya ya Kak? Iya, tapi tentu banyak sukanya juga sih. Cuman ya nggak bisa diceritain semuanya lah. Seimbang lah. Iya. Mudah-mudahan dukanya lebih sedikit ya. Amin. Oke. Tapi kira-kira tips dari kakak buat bagi waktu antara kuliah sama keluarga gimana tuh Kak? Tadi katanya Kuliah sama sangat keluarga. padat. Kuliah sama keluarga. Oke, sebenarnya balik lagi sih, semua itu intinya adalah komunikasi ya. Sesibuk apapun kita ya, usahakan kita yang meluangkan waktu gitu. Jadi jangan cari waktu luang, tapi kita yang meluangkan waktu. Untuk keluarga ya, komunikasi dengan orang tua itu salah satu hal yang wajib ya. Karena kan meskipun kita misalkan merantau gitu, atau misalkan di kampus kita sibuk gitu, tapi ya kalau misalkan ada waktu yang bisa kita gunakan ya kita maksimalkan itu untuk komunikasi dengan keluarga. Intinya komunikasi sih, meskipun misalkan pulangnya itu cuma sebulan sekali atau katakanlah 1 semester sekali gitu, intinya komunikasi. Jadi komunikasi sangat penting ya Kak? Iya. Kira-kira mengapa nih Kak kalau memilih jurusan kedokteran? Ya itu tadi sih, karena saya ini suka biologi. Ternyata saya ini suka biologi, saya senang mempelajari hal yang baru, apalagi mempelajari tubuh sendiri kan. Maksudnya kan struktur ya, struktur anatomi, fisiologi, histologi dari manusia, dan itu merupakan hal yang luar biasa bagi saya. Karena ya dengan belajar ya kita akan pada akhirnya kita akan lebih banyak mensyukuri gitu, bahwa ternyata Allah ini menciptakan kita ya bukan tanpa alasan gitu, tapi tentunya dengan banyak alasan kita bisa hidup seperti sekarang ini, dari kita bernafas, kita berjalan, kemudian kalau misalkan kita terserang penyakit, ternyata tubuh kita juga memberikan respon. Itu kan hal yang luar biasa yang kasih kita. Bagaimana sistem pekerjaannya imun dan lain-lain. Oh ya Kak, kan kalau misalnya kedokteran tuh pasti ada banyak hafalan juga, kayak saraf-saraf kan lumayan banyak tuh. Kira-kira gimana tuh Kakak ngafalinnya? Oke, nah ini sebenarnya suka dan duka juga sih. Balik lagi part pertama ya? Saraf Iya. banyak soalnya. Sebenarnya kan di kedokteran juga kita kan ada mata kuliah juga ya. Kayak misalkan kalau di sekolah kan ada matematika, fisika, biologi dan lain sebagainya. Nah di kedokteran juga banyak gitu. Kita belajar anatomi, belajar fisiologi, histologi, biokimia, parasit dan lain sebagainya. Dan biasanya hafalan ini biasanya lebih ke anatomi. Anatomi sama mungkin ini ya kayak algoritma, karena kan kita kalau mau ngobatin penyakit itu ada algoritmanya.
Misalkan pasien datang ke rumah sakit atau ke klinik dengan keluhan apa. Nah nanti dilihat nih, misalkan kita ternyata harus diperiksa tanda vitalnya gitu. Tanda vital itu kayak denyut nadi, terus frekuensi pernafasan dan lain sebagainya. Itu kita cek. Nah, kalau misalkan ternyata baik harus gimana. Nah biasanya sih hafalannya lebih ke arah situ aja. Tapi sisanya itu adalah benar-benar pemahaman. Jadi sebenarnya makanya jadi dokter itu ya kita gak hanya cuma hafal, tapi yang lebih diutamakan itu adalah bagaimana cara kita memahami hal tersebut. Nah kalau ditanya gimana cara ngafalnya, ya udah hafalin aja. Yang penting kita tahu gitu bagaimana cara belajarnya. Itu yang jadi tantangan utama sebagai seorang mahasiswa kedokteran ya. Jadi kita emang benar-benar harus cari senyaman mungkin bagaimana supaya ketika kita belajar ya kita mengerti gitu. Bisa paham. Iya. Tapi ada tips tersendiri nggak dari kakak buat hafal? Kan biasanya ada tipe orang yang tangan Flashcard, jari atau yang buka gimana? tutup buku. Oke, itu sebenarnya balik ke diri masing-masing ya, karena setiap orang punya cara masing-masing untuk belajar. Kalau saya biasanya lebih cenderung pertama itu untuk membaca semua materi secara mentah-mentah dulu gitu. Jadi ya mau saya paham, mau saya enggak, sehingga saya baca dulu. Karena ketika baca seenggaknya kita udah knowing lah, kita udah tahu gitu. Baru selanjutnya setelah saya baca ya, maka saya coba buat rangkuman gitu. Saya persempit lagi nih kira-kira mana yang penting. Baru setelah itu ya saya coba pahami. Biasanya proses pemahaman ini saya bantu dengan media-media yang lain. Contohnya dengan gambar, dengan ilustrasi, dengan video. Karena sumber-sumber yang kita dapatkan tentunya sangat luas gitu, bukan hanya dari textbook aja, tapi kan kita juga ada jurnal, kita ada media pembelajaran lain. Contohnya YouTube kan itu banyak ya, channel-channel yang sharing tentang biologi, tentang kedokteran, tentang penyakit dan sebagainya. Mungkin lebih ke situ sih, dan yang paling penting adalah ya kita harus konsisten gitu dalam belajar. Nah Kak, jadi kan sebagaimana yang kita ketahui kan katanya kuliah kedokteran nih sulit nih. Ada masukan nggak sih Kak, gimana caranya biar kita survive di kuliah kedokteran? Iya. Itu berarti opini orang lain ya. Iya, Kalau misalkan iya. masuk kedokteran itu Kalau dari kakak Susah. sendiri gimana? masuknya atau cara survive-nya? Cara survive-nya. Survive-nya, kalau misalnya di kuliah kan pasti berat. Iya. Iya. Sebenarnya balik lagi ke orangnya lagi sih, karena ketika kita masuk ke fakultas kedokteran, tentunya kita menghadapi lingkungan yang baru gitu ya. Saya aja jujur agak shock culture gitu ketika masuk dari aliyah masuk ke fakultas kedokteran gitu, karena semuanya itu benar-benar 180 derajat berbeda, dari teman-teman, dari dosen, dari lingkungan, kehidupan mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi ya salah satu cara utama untuk survive adalah dengan berusaha untuk menerima bahwa ternyata diri saya ini sekarang sudah jadi mahasiswa kedokteran. Kita menerima dan kita sadari gitu bahwa ya ternyata kita harus beradaptasi. Karena dengan dengan kita menerima, kita menyadari, maka setelah itu ya tentunya kita akan berusaha untuk mencari cara gimana caranya supaya saya bisa survive. Karena tenang aja ya, kalau masuk kedokteran itu sebenarnya nggak sesulit yang maksudnya survive-nya itu tidak sesulit yang dibayangkan. Karena kita punya teman-teman, kita punya dosen, kita punya teman-teman yang selalu siap membantu. Kayak saya bilang di awal tadi, kesejawatan di kedokteran itu kuat. Kita belajar aja bareng-bareng. Ya kita kuliah nih, tapi kita tuh ada yang namanya seksi pendidikan. Nah, jadi kalau misalkan mau ujian, kita belajar bareng-bareng. Kita coba kupas kira-kira materi apa nih yang bakal ujian. Jadi nanti dipilih satu orang buat sharing ke teman-teman yang lain. Yang mungkin orang itu yang mumpuni lah, yang kita anggap lebih lebih paham lah, sharing ke teman-teman yang lain. Kalau misalkan mau hair nih, ada hair dan ternyata banyak yang hair, ya kita bantu gitu. Kita bantu bareng, ayo belajar. Kita Zoom. Karena kan dua tahun belakang ini kan semuanya Zoom. Jadi gitu. Jadi survive ya tergantung dari diri kita. Ya percuma kan kalau misalkan lingkungan sekitar kita itu berusaha untuk membantu kita survive, tapi diri kitanya nggak menerima, itu kan sama aja bohong kan. Jadi ya semuanya tergantung ke diri kita lagi. Berarti meyakinkan diri juga, teman itu sangat penting ya kalau survive di dunia perkuliahan. Iya, penting banget. Baik, mungkin itu saja. Makasih ya Kak udah sharing-sharing sama kita. Mungkin saya pamit juga. Vika, saya juga mungkin akan pamit. Kalau misalnya ada medsosnya bisa di mention mention, Kak. Medsos, Instagram aja ya. Iya, boleh. Naufal NAUFAL. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Ya, sekian. Sampai jumpa lagi. Hai Sobat Literasi. Bye-bye.